في قلوب المريدين لوءة الإرادة ويدعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومطلوب كل رشم وآدة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia, pemberian serta anugerah ini malam di musalla ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua menjadi orang-orang yang bisa berkumpul, orang-orang yang bisa berhadir, yang insyaallah ini perkumpulan adalah perkumpulan yang membawa keberkahan, yang insyaallah dengan berkat zikir dari berkat ratib yang kita baca, mudah-mudahan kita punya dosa diampuni oleh Allah, yang mudah-mudahan pula kita punya kedua orang tua pun diampuni oleh Allah, yang mana kita juga berharap mudah-mudahan keimanan kita bertambah baik, keimanan kita bertambah kokoh, dan Allah selipkan di dalam sanubari kita kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, mensehatkan badan kita semua, yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini bersama kita Al-Habib Ibrahim Barakbah. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa selalu bersemangat mengajak kita, mendidik kita dalam kebaikan serta ketaatan. Begitu pula kepada guru kita, Guru Fadli, mudah-mudahan pula kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa bersemangat mendidik, mengajak kita dalam kebaikan serta ketaatan. Dan terkhusus kepada keluarga besar Bapak Haji Boyran, Bapak Haji Eko Suntoyo, mudah-mudahan dengan apa yang mereka keluarkan, dengan apa yang mereka korbankan, sehingganya terciptalah, sehingganya terkumpullah di dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka. Amin Allahumma amin. Terkhusus pula kepada hadirin hadirat, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh masyarakat, mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal ihtibadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha wa jillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawadihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, meninggikan derajat beliau, dan karena berkat beliau kita semua pun begitu pula. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pembahasan tentang sholat, wayan bagi ayat dia bisunani jami'iha, di halaman 19. Wayan bagi ayat dia bisunani jami'iha, hendaklah mengerjakan semua sunnah-sunnah sholat. Wahia kathiratun jiddan, sedangkan sunnah sholat itu banyak sekali. Jadi dulu kita sering mendengar cerita dari guru-guru kita bahwasanya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dengan saudara beliau berangkat dari kota Masileh menuju kota Tarim. Itu kalau naik sepeda motor atau naik angkutan umum sekarang itu perjalanan sekitar 30 menit lagi. Dulu beliau menempuhnya dengan tunggangan onta. Jadi karena tidak ingin waktu mereka terbuang dan mereka adalah ahli ilmu dan amal, maka mereka saling mengingatkan. Dalam perjalanan tersebut yang mereka tempuh menggunakan kendaraan onta, mereka saling mengingatkan tentang sunnah-sunnah wudhu.
Yang mana dari kota Masileh hingga sampai ke kota Tarim itu berjam-jam kalau menggunakan onta. Dan itu semua tidak selesai mereka menyebutkan tentang masalah baru sunnah-sunnah wajib. Artinya apa? Sunnah-sunnah yang kita ketahui itu sunnah yang sedikit. Lah berarti kalau sunnah yang sedikit, sedangkan yang kita ketahui sedikit dan jauh lebih sedikit yang kita amalkan. Berarti kan kita ini kalau urusan mengerjakan yang sunnah-sunnah berarti sedikit, tidak banyak. Padahal kita semua tahu yang wajib itu modal, ra'sul mal. Al-Imam Ghazali sering menyebutkan, sering mengingatkan di dalam kitabnya, yang wajib itu, yang fardu itu adalah ra'sul mal, modal. Yang pedagang mungkin paham lah. Kalau orang berdagang itu punya modal harus. Kalau orang yang menjual jasa dia harus punya tenaga. Yang bertugas deres karet. Tugasnya apa? Satu, punya kebisaan. Dua, biar punya tenaga. Itu modalnya. Kalau kebisaan tidak ada, hancur itu batang pohon karet. Ya. Kalau tidak punya kebisaan, tidak punya keahlian, berarti dia tidak punya modal. Kira-kira masih dipakai orang apa enggak? Dipakai orang apa tidak? Disewa orang apa tidak? Ya enggak. Kenapa? Merusakin batang karet orang. Bilangnya bisa, ternyata setelah giliran deres luka semua itu batang karet lah. Ini kan modal. Artinya kalau pian mau menjual jasa, pian sebagai orang yang dereskan karet, pian harus punya modal. Yang kedua, pian punya tenaganya. Bisa deres, mahir dalam deres. Alatnya ada, apa namanya itulah. Yang buat deres itu apa namanya? Pisau deresnya ada, semuanya lengkap. Tenaganya tidak ada, lagi sakit. Berarti modal tidak ada. Ada kemungkinan akan dapat karet, akan ada kemungkinan untuk nimbang karet, tidak ada. Berarti tidak punya keuntungan. Seperti itulah di dalam sholat, di dalam ibadah yang wajib. Pian diwajibkan sholat itu modal, pian diwajibkan puasa itu modal. Kita diwajibkan kewajiban itu modal. Lah kalau modalnya tidak ada, kira-kira mau dapat untung bisa apa enggak? Tidak bisa. Orang tidak bisa deres karet lah, tenaganya tidak ada, kebisaan tidak ada. Lah pengennya nimbang karet. Pokoknya tiap bulan harus nimbang lah. Sampai deres apa tak? Enggak katanya. Kalau punya kebun ya mungkin, berarti modal kebun. Maka yang wajib itu seperti itu. Jadi ada seorang datang kepada Nabi SAW, seorang badui, bercerita bahwasanya dia akan mengerjakan yang wajibnya saja dan meninggalkan yang dilarang tanpa menambah dengan yang sunnah. Kata Nabi, kalau orang tersebut jujur dengan ucapan, kalau dia benar sidik dengan apa yang ia sampaikan, maka ia akan selamat. Sampai sini kita paham. Seseorang kalau mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang diwajibkan, meninggalkan yang dilarang, itu modal. Kalau mau dapat untung, kerjakan yang sunnah. Kalau mau mendapatkan kelebihan, maka kerjakan yang sunnah. Nah ini kelebihan. Artinya kalau kita mengerjakan sholat, meninggalkan yang haram, kalau itu pas-pasan, atau orang Banjar itu lek-lekan, nah ini bisa intil, bisa pas-pasan, bisa jatuh atau bisa pas. Kenapa? Cuman yang wajib-wajibnya saja. Makanya ketika di sini disebutkan, maka hendaklah engkau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Kenapa? Ini keuntungan kita. Ini adalah keberuntungan, ini adalah ketinggian derajat, ini adalah kedekatan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda orang cinta kepada Nabi itu, satu, dia banyak berselawat. Lisannya capek, betul capek, maka itulah pengorbanannya dengan lisan. Dia mengerjakan sunnah, dengan perbuatan dia berkorban. Dia mengajak saudaranya untuk mengenal Nabi, mencintai Nabi, membaca salawat kepada Nabi. Dia berkorban dengan usaha. Dia punya harta, ia gunakan harta untuk orang-orang. Itu semua adalah orang-orang yang tanda mencintai Nabi. Kalau cuman ngaku, burung beo pun pandai dalam berbicara.
Kalau cuman mengaku tanpa ada bukti dan perbuatan, borong beo pun jauh lebih pandai. Maka ketika dia diminta untuk mengerjakan sunnah, kenapa mengerjakan sunnah? Satu, itu keuntungan bagi dia. Yang kedua, itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Almar'u ma'aman, seseorang kalau akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Modalnya apa? Bukan hanya ucapan. Yang kerjakan yang sunnah, kita tambah ibadah yang sunnah untuk apa? Membuktikan bahwa kita betul-betul ingin berkumpul kelak bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ditandai mereka yang paling banyak lisannya berselawat, mereka yang paling banyak mengerjakan sunnah, mengerjakan anjuran, meninggalkan larangan, dan mengajak orang lain dalam mengikuti Nabi SAW. Maka mereka lah kelak orang-orang yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW. Pernah kita ceritakan kan? Seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, dalam riwayat namanya Hindun. Dia punya suami Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu wa arda. Mereka ini adalah sahabatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Sayyidina Amr ibn Jamuh ini dulu ketika peperangan Badar dia tidak kebagian. Kenapa tidak kebagian? Apakah dia tidak mau ikut perang Badar? Mau. Apakah dia tidak mau membela agama Allah? Sangat ingin. Tapi dalam riwayat ini sahabat Sayyidina Amr ibn Jamuh dia punya cacat di kakinya. Nah, ini orang-orang yang cacat disuruh Nabi tidak ikut berperang. Akhirnya apa? Ketinggalan ketika peperangan Badar. Tetapi ketika ada panggilan di medan Uhud, Sayyidina Amr ibn Jamuh menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut perang. Nah, anak-anaknya ikut. Dia punya anak ikut semua berperang. Dia sendiri yang ketinggalan. Dia merengek minta kepada Nabi untuk diperbolehkan ikut berperang. Akhirnya apa? Anak-anaknya pun memperbolehkan, Nabi pun memperbolehkan. Maka ketika di hari berangkat ke peperangan Uhud, dia di atas kudanya dengan gagah, walaupun kakinya cacat, dia berdoa kepada Allah. Dia angkat tangannya, dia punya istri disuruh angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya gitu? Jangan pernah kembalikan dia ke rumahnya, biarkan dia syahid di medan Uhud. Ada orang seperti ini kira-kira, minta mati di sana. Wah, ini luar biasa. Sahabat Nabi mencintai Nabi itu luar biasa mereka. Makanya dikatakan musibah yang menimpa kepada mereka itu kecil. Sebesar apapun yang menimpa kepada mereka itu kan kecil. Tetapi sekecil apapun yang menimpa kepada Nabi itu besar. Nah, dalam riwayat ini yang mau kita ceritakan, selesai peperangan Uhud, istrinya Sayyidina Amr ibn Jamuh berdiri di depan pintu gerbang kota Madinah. Rombongan pertama datang, bertanya ini perempuan karena dia mendengar kabar bahwa sahabat-sahabat Nabi, para orang-orang muslimin menderita kekalahan di medan Uhud. Dia berdiri dengan gelisah di pintu gerbang. Siapa yang ia pikirkan? Suaminya? Bukan. Anak-anaknya? Bukan. Tetapi yang ditanya, bagaimana keadaan baginda Rasul? Apakah Nabi kita selamat? Bagaimana keadaan beliau? Kata orang yang datang, wahai perempuan, wahai wanita, dalam riwayat namanya Hindu, wahai Hindu, suamimu Amr ibn Jamuh telah gugur di medan. Tak peduli dia. Siapa yang dia tanyakan? Nabi SAW. Bagaimana baginda Rasul? Rombongan kedua datang. Dia tanya lagi, bagaimana kabar Nabi SAW? Wahai Hindu, anakmu telah gugur di medan. Yang dia tanyakan bukan anaknya, Nabi SAW. Rombongan ketiga datang, mengabarkan lagi, wahai Hindu, ayahmu, saudaramu, dalam riwayat nama saudaranya itu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr. Saudaramu Abdullah bin Amr, ini dalam riwayat, kalau kita membaca riwayat yang lebih panjang, Amr ibn Jamuh, Abdullah bin Amr ini dipersaudarakan oleh Nabi. Dan kelak di medan Uhud mereka dikuburkan dalam satu tempat. Kata orang yang datang, wahai Hindu, saudaramu, ayahmu telah gugur di medan. Yang ia tanyakan bukan Nabi bagaimana?
Setelah dia mengabarkan Nabi telah selamat, Nabi telah selamat, Nabi dalam keadaan sehat, barulah dia lega. Kenapa? Musibah yang menimpa dirinya kecil, tetapi sedikit pun musibah yang menimpa baginda Rasul itu besar. Ini sahabat. Kira-kira kalau sahabat seperti ini disuruh mengerjakan sunnah, oh pasti dia nomor satu. Kenapa? Urusan seperti ini saja nomor satu, apalagi disuruh mengerjakan sunnah. Dalam riwayat ini Amr ibn Jamu, Abdullah bin Amr dikuburkan. Dalam beberapa dekade, beberapa puluh tahun terjadi penggalian parit. Penggalian parit di kota Madinah, maka digalilah. Dalam riwayat yang lain terjadi rembesan air, sehingganya ini kubur Abdullah bin Amr, adik daripada Hindun bin Amr, dengan suaminya Abdullah Amr ibn Jamu. Dua sahabat Nabi ini terbuka kuburnya. Beberapa puluh tahun dinasti Muawiyah, terbuka itu kuburnya, dilihat. Masya Allah, demi Allah, itu dua sahabat seperti baru meninggal. Darahnya tidak mengering, wajahnya menyunggingkan senyum. Inilah mereka-mereka yang memberikan dirinya, memberikan hartanya, memberikan segala sesuatunya untuk Nabi SAW. Di dunia sudah ditampakkan, di dunia mereka begitu bahagia. Kenapa? Karena mereka memilih Nabi daripada yang lain. Mereka memilih baginda Rasul daripada siapa, bahkan orang tuanya, bahkan dirinya sendiri. Nah, maka seperti inilah sahabat. Kecintaan mereka luar biasa. Maka itu dibuktikan mereka menyerahkan dirinya, mereka menyerahkan hartanya. Kira-kira kalau disuruh mengerjakan sunnah, apalagi? Ini kan kita di akhir zaman ini, kita orang-orang yang jauh masanya dari Nabi ini, mungkin kita tidak bisa lagi berperang, mungkin kita tidak bisa lagi berjuang seperti mereka. Tetapi Nabi telah menyediakan bagi kita semua sunnah-sunnahnya untuk dikerjakan. Maka itulah perjuangan bagi kita. Kita disediakan oleh Nabi orang-orang yang tidak benar mengenal kepada baginda Rasul, maka kita kenalkan kepada mereka baginda Rasul. Itu berjuang. Kita menyampaikan dakwah Nabi, kita menyampaikan ilmu Nabi, maka itulah bagian daripada perjuangan kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang sedikit daripada kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadikan kita sebab berhak berkumpul bersama beliau. Almarhum ma'aman, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan mudah-mudahan sanubari kita terpenuhi cinta mahabbah kepada baginda Rasul semata seorang. Wa yang bagi ayat dia bisunadi jami'ah. Nah, ketika sholat dia jangan lupa untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi jangan ditinggal. Walaupun yang sunnah itu misalkan itu kalau tidak dikerjakan tidak batal sholatnya. Betul. Oh, sunnah itu kalau tidak dikerjakan ya tidak akan menghilangkan kewajiban sholat tersebut. Betul. Tetapi dengan yang sunnah tadilah akan memiliki nilai kesempurnaan sholat ibadah kita apapun yang kita lakukan. Wahya kasiratun jiddan. Wayan bagi al-i'tina bil ikhlas. Dan pula hendaklah mengerjakan sholat itu dengan ikhlas. Nah, ini kalau lawannya ikhlas ini kira-kira apa? Riya lah. Pengen ini, pengen itu. Tujuannya selain daripada akhirat, tujuannya selain daripada Rasulullah, tujuannya selain daripada ridha Allah. Kalaunya selain daripada itu, kalaunya tujuannya surga gimana? Surga akhirat apa bukan? Akhirat ada. Nah, sampai ada surga. Bagi al-i'tina bil ikhlas, dan hendaklah mengerjakan ibadah itu bukan hanya sholat, semuanya ibadah itu harus berlandaskan ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amal lillahi wahdah. Tujuannya cuma Allah, tujuannya cuma akhirat, tujuannya cuma baginda Rasulullah. Kalaunya ibadahnya ingin dipuji, kalau ibadahnya ingin disanjung,
lain sebagainya, berarti kira-kira ikhlas atau tidak? Kalau tidak ikhlas, maka mintalah nanti di akhirat kepada orang tersebut. Yang misalkan, tak kasih contoh ini, beribadah karena siapa? Oh, karena si fulan, ingin dipuji si fulan. Ibadahnya karena apa? Karena ingin disanjung orang-orang kampung. Nanti di akhirat jangan heran, Allah tidak memberikan pahala untuk itu, tetapi Allah suruh kepada kita minta pahala kepada orang yang sebab itu tadi kita beribadah. Nah, ini sholat harus kita ikhlaskan, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya itu riya. Riya itu beramal karena sebab manusia, beramal karena sebab makhluk, beramal karena sebab siapapun. Cuman obatnya, kita punya guru sering beri nasihat, riya itu obatnya apa? Riya itu obatnya ya istiqomah. Sampai misalkan hari ini riya, sholatnya riya, pengen apa? Pengen dipuji, pengen dikatakan baik misalkan. Ini contoh yang paling mudah. Atau pengen ini, pengen itu, pas lagi ada masalah, pengen masalahnya selesai, biar dilihat orang yang memberikan masalah, oh ini orang baik. Maka ketika dia tetap dengan sholat tersebut, misalnya tetap terus menerus istiqomah, hari ini riya, berusaha menghentikan riya tersebut, tetap sholat dikerjakan. Besok riya, tetap sholat dilaksanakan. Terus kira-kira kalaunya begitu terus menerus, bosan apa enggak riyanya? Pengen disanjungnya bosan apa tidak? Bosan. Lah orang yang adzan, tadi adzan pertama, masya Allah suaranya turun naik lah, ke sawah, ke gunung, ke ladang, maksudnya lah turun naik suaranya, lagunya, alunannya, lantunannya, kiri kanan, belok kanan, atas bawah, saking mendayu-dayu. Pertama gitu. Nanti suruh lagi orang tersebut adzan, asar iya lagi, zuhur iya, asar iya, maghrib dia lagi, isya dia lagi, subuh dia lagi. Kira-kira seminggu dia teruslah. Kira-kira bosan apa enggak mau minta sanjungan? Bosan. Ini namanya istiqomah. Terus menerus sampai hari ini hadir majelis ingin dikatakan baik, enggak masalah. Yang penting hadir dulu. Hari ini kenceng-kenceng bahasa salawat biar dikatakan oh pecinta baginda Rasul, enggak masalah. Terus begitu seterusnya. Dan obat riya itu adalah istiqomah, terus menerus. Wayan bagi al-hudur. Nah, begitu pula yaitu hadir. Hadir itu bagaimana? Enggak kemana-mana hati. Kita punya hati, kita punya pikiran, enggak jalan-jalan. Sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin menghadap kepada Allah. Tujuannya fokus kepada Allah, fokus untuk bernyembah kepada Allah, fokus untuk beribadah kepada Allah. Bukan isra, jalan-jalan. Kalau kita kan biasa sholat Allahu Akbar, baru masuk takbir lah, ini sudah kadang di ladang karet. Mudah-mudahan ini tidak ada yang ambil. Apalagi kalau sudah musim hujan lah, baru deres, kok mendung, inilah sholat. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak hujan lagi. Mas belum dikasih cuka. Nah, ini kan kemana-mana pikiran. Di sana tadi tuh kayaknya belum dua dikasih cuka. Kemana-mana jalan. Nah, ini bukan harus hudur hatinya. Makanya Sayyidil Habib Umar itu sering mengatakan, lah khusyuk itu hudurul qalbi. Khusyuk itu apa? Tafhamul ma'ani. Khusyuk itu apa? Al-ijlal wa ta'zim. Al-ijlal wa ta'zim al-haibah, ar-raja wal hayat. Ini dikatakan khusyuk. Hudur hatinya, mengagungkan sholatnya dengan penuh kehaibahan, memahami sholat tersebut, dan dalam sholat tadi sangat berharap kepada Allah. Ini kan berarti menunjukkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, memfokuskan dirinya hanya kepada Allah. Yang terakhir apa kata Sayyidil Habib itu? Hayat, malu dengan Allah. Ini kan menghadap ke Allah, sedang dilihat oleh Allah, sedang bercengkrama, bermunajat kepada Allah, tapi banyak dosa. Nah, ini malu. Orang kalau punya sifat-sifat ini dalam sholat, insya Allah ini termasuk hudur, bahkan inilah khusyuk. Nah, kalau orang sholatnya khusyuk, maka
itulah yang bernilai di sisi Allah. Kan ada surutu qabulus sholat, syarat diterimanya sholat seseorang. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufiq Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang barusan kita ceritakan, beliau menceritakan harus ikhlas sholatnya. Kalau tidak ikhlas, ya tidak akan diterima. Apalagi harus ketika sholat tersebut yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati daripada yang halal. Begitu pula tergantung daripada kehusuannya. Husunya sedikit, maka itu yang nilainya di sisi Allah. Husunya banyak, maka banyak pula. Yang terakhir, tidak ada ujub. Ujub itu apa? Sombong dengan ibadah kita tadi. Artinya mencapai derajat sholat yang diterima itu ternyata susah ya katanya. Betul. Makanya kita belajar. Makanya kita tambah dengan yang sunnah. Artinya sholat yang masih tidak sempurna kita tambah dengan yang sunnah. Kita ikutkan keserupaan bersama Nabi, sehingganya sholat tadi yang agak kurang, yang masih baru nyangkut, yang masih banyak kurang khusyuk, mudah-mudahan dengan berkat sunnah-sunnah tadi biar kerjakan terus, insya Allah itu sholat pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikitlah kita mintakan sedikit nasihat pula kepada Habib Ibrahim Barakbah. Kebetulan beliau ada di mintakan nasihat, maka mudah-mudahan ini memberikan semangat. Artinya kan kalau ulun sudah sering berikan semangat, dan terutama kepada diri ulun sendiri, banyak baca salawat, itu semangat-semangat namanya. Mudah-mudahan dengan bermajelis ini tumbuh semangat di dalam hati kita, tumbuh keinginan dalam hati kita sempurna dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebahagiaan bagi mereka yang berjalan di jalan dakwah ini. Man alima nafasata hadhil bid'ah istahqar jami'il bajr. Sayyidul Habib Umar mengatakan, barang siapa tahu betapa berharganya dagangan dakwah. Apa itu dagang dakwah? Kita berada dalam hal-hal seperti ini, kita berada dalam perkumpulan seperti ini, mengajak keluarga kita, maka segala apa yang pian keluarkan, pian korbankan saat ini, mungkin saat ini ada yang punya kesibukan, pian korbankan itu semua, maka itu semuanya kecil. Kenapa? Berada dalam golongan ini, berada dalam barisan Nabi, itu adalah kemuliaan yang begitu indah. Bukan hanya kemuliaan di dunia, tapi insya Allah yang sebenarnya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dengan segala hormat, dengan segala takdim kepada Habib Ibrahim Barakbah untuk memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Yang kasmaran jauh dari kekasih, kasmaran jauh dari kekasihnya,
Dengan kayak gini ini mengobati kerinduan yang membara di batin dia, seolah-olah seorang pecinta dengan kekasihnya, dengan duduk dekat dengan orang yang dicintainya itu merupakan sebuah kesengsaraan tak kala dia berpisah kan. Namun menyebut namanya, ingat dengan sang kekasih, itu merupakan kegirangan. Seorang ulama dalam sebuah syair mengatakan, idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dhikrihim unsan liwahsyati qadiri. Kenapa? Apabila dia mengatakan ini bahasa pujangga, bapak-bapak, ibu-ibu, bahasa pujangga dia mengatakan apabila aku sudah tidak bisa duduk atau berjumpa melihat sang kekasihku, fafi dzikrihim unsan liwasyati khatiri. Namun apabila aku mengingatnya, diceritakan sang kekasih kita oleh guru kita tadi, Muhammad Syarwani, mudah-mudahan beliau panjang umur, dikabulkan oleh Allah ajar-ajar beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Diceritakan oleh beliau sosok Nabi Muhammad yang tadi kita bunda gulana tambah rasa ingin mengenal Rasulullah lebih jauh. Itulah dikatakan unsan liwasyati khatiri, maka akan membuat girang hatiku yang gundah gulana. Idza lam yusibha wabilun sayyibun nada, apabila aku tidak bisa menemui hujan yang begitu deras, lebat, sehingga membasahi tubuhku. Apa lupa aku? Iya, ya Allah, lupa ya. Lalu dia mengatakan, namun gerimis pun dapat membasahi hatiku yang telah mati, sehingga seolah-olah gerimis itu jatuh di atas sebuah tanah yang gersang, sehingga dia menghijau kembali menjadi subur, nyaman dilihat. Seperti itulah ibaratnya. Hadirin hadirat, cinta dengan Rasulullah SAW betul hidayah. Memang benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah itu ada kalanya ibarat buah gugur tanpa angin, tanpa petir, gugur manggani. Tapi ada yang dijuluk dulu gugur, sekalipun buahnya pecah atau asam dikit gitu. Ya kan? Ada dijuluk gak gugur-gugur, ditebang pohonnya pun gak gugur. Apa buah apa tuh? Buah jengkol. Hadirin, jangan sampai kita seperti buah jengkol ya, dinasehatin sahabat hari ini nggak nangkep juga. Kenapa tuh sahabat? Tadi beliau menceritakan Hindun Amar bin Ibn Jam, ya. Dahulu juga ada seseorang bagaimana wanita Ummu Imarah. Tak kala perperangan Rasulullah SAW ingin ditimpas oleh orang kafir, Ummu Imarah ini perempuan, dia menjadikan pundaknya sebagai tameng sehingga luka yang begitu banyak sehingga jatuh. Anaknya berlari melihat dia karena ibunya jatuh menjadi tameng supaya Rasulullah tidak kena sabitan pedang. Tapi putranya mengejar dia. Kata ibunya, "Nah, jangan kau urusi aku. Lindungi Nabi Muhammad. Lindungi Rasulullah. Nah. Aku ini tidak ada arti apa-apa. Lindungi Nabi." Sehingga dia berkejar Nabi SAW. Kalau kita tanya, mereka ini ada apa melakukan seperti ini? Apa yang membuat mereka berkorban seperti ini? Hanya satu jawabannya hadirin, hub bin Nabi SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah
Qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi insyaallah, beliau mengatakan fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaunil hibbiha ghayyama. Surga itu tidak dirinduin oleh mereka, para sahabat ini juga nggak merindukan surga. Kalau kita kan rindu betul sama surga. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak pernah rindu, apalagi ada bidadarinya, makanannya, keindahan dan seterusnya. Tidak yang membuat mereka rindu masuk surga itu. Kenapa? Illa liqaunil hibbiha ghayyama. Tetapi keinginan mereka ingin masuk surga, kenapa? Karena ada kekasih mereka di dalamnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah membaca riwayat, dahulu umat ini masih sedikit. Umat agama Islam ini mungkin disebabkan satu ini belum ada yang nyembah Tuhan kali, masih nyembah pohon karet hari itu Pak, nyembah pohon sawit hari itu. Zaman Nabi SAW umatnya masih 80 orang. 80 orang. Persebaban masih nyembah pohon karet hari itu. Jujur dulu masih nyembah pohon karet kali. Waktu itu Bang Haji Eko belum lahir. Waktu itu umat masih sedikit. Ya. Rasulullah kalau berkhutbah atau memberikan nasihat, ceramah, dakwah, berdiri di atas pelepah kurma atau potongan kayu. Berkembang dengan waktu, zaman, umat semakin banyak bertambah, punya pemikiran. Rasulullah dibuatkan mimbar, sehingga potongan kayu itu tidak dipakai Nabi lagi. Rasulullah pindah ke mimbar. Ternyata Rasulullah ceramah di mimbar, isakan tangis didengar oleh Nabi dan sahabat. Isakan tangis seolah-olah anak kecil yang merengek minta uang jajan kepada ibunya. Itu diceritakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam maulidnya. Amana bihi wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar wa hanna ilaihi yad'u hanina hadin nadib. Isakan tangis potongan kayu kurma itu, terisak-isaknya didengar oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditinggal oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang dengan telapak tangan yang mulia, dipegang. Lalu dia mengatakan, wahai potongan kayu kurma, jika kau ingin, ku tanam kau kembali ke tanah sehingga kau tetap hidup. Namun apabila kau ridho, aku akan tanam kau nanti di surga, dan aku yang menikmati buahmu. Kalau engkau ingin. Isakan tangis itu seolah-olah sedikit demi sedikit hilang sampai berhenti, tidak didengar oleh sahabat. Ini bayangin, potongan kayu yang sudah tidak ada ruh, tidak ada nyawanya lagi, mengatakan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Yang pantas itu kita, umat Nabi Muhammad. Apalagi yang hadir dalam perkumpulan majelis setiap hari ini, kita bertemu dengan guru kita, disampaikan sosoknya Rasulullah. Semestinya pulang nih, bawa cuma satu aja nih, cinta sama Rasulullah. Bagaimana bisa cinta? Biografinya Nabi, manaqibnya Rasulullah, sejarah sirahnya, bacakan di rumah. Apalagi yang punya HP itu, Kiai Google rahimahullah ta'ala lebih tahu daripada kita nih. Yang tanya sama Kiai Yusuf juga boleh. Kiai YouTube, Kiai Yusuf itu radhiyallahu an, tanya itu lebih paham lagi. Ceritain, tanya Google, gel, tanyain tuh. Kan bisa aja nggak pakai suara tuh. Ulun sering terbantu dengan radhiyallahu anhu, masyaallah. Ya, hadirin wal hadirat, hanya ini dapat ulun sampaikan, mungkin banyak hilangnya, ulun minta maaf, ampun dari doa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian. Udah ulun mau cerita sebenarnya panjang, tapi takutnya
dolim ya kan, takutnya dolim. Karena dulu, ulun boleh nanya nggak? Boleh benar? Gak saring. Yang bangun Ka'bah itu siapa kira-kira? Tukang. Belum ada tukang hari itu Pak. Tukang belum ada. Air yang bangun Ka'bah siapa? Oh cakep. Kalau ulun nih paling senang nama itu disebut karena mirip dengan nama saya. Siapa Bu yang bangun Ka'bah tadi? Masya Allah. Sekarang ada orangnya di sini hadirin. Jadi yang bangun Ka'bah ini Nabiullah Ibrahim. Berapa sudut? Berapa sudut? Ada yang tahu? 8? 4? Bujur-bujur nih. 4 apa 8? Sudutnya ada 4. Itu dibangun Nabiullah Ibrahim. Beliau sujud 1000 rakaat setiap sudut. Berarti 4000 rakaat. Allah memuji Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahim, ma'ahsana, ma'afa'alta Ibrahim. Alangkah eloknya perbuatan wahai Ibrahim. Kau bangun Ka'bah, kau sujud. Luar biasa. Kata Allah Ta'ala, memuji Nabiullah Ibrahim. Walakin, kata Allah Ta'ala, ya Ibrahim. Ibaratnya gini deh. Hem. Nah, baca nono loh hem. Baca nono loh hem. Ibaratnya gitulah kalau bahasa mak kita kan. Ya Ibrahim, walakin luqmatun fi batni ja'i khairun min 7 najami. Akan tetapi Ibrahim, sesuap nasi kau suapkan kepada orang yang perutnya lapar, lebih baik kau bangun 70 masjid yang honor, 70 masjid negara bisa suap nasi. Ini pian datang sebelum maghrib sampai kan lapar, ya gak? Kalau ulun nyampaikan 5 jam pingsan dia. Nah, lebih baik di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kealpahan. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin dulu sebelum kita tutup. Boleh saya bertanya sedikit? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya ini mohon maaf banget lepas pada apa yang kita atau apa yang Bapak Ustaz ajarkan malam ini. Cuman insya Allah bermanfaat bagi kami, wabil khusus yang jemaah Trimulia yang pada saat ini mengadakan satu perkumpulan kurban yang insya Allah kita laksanakan pada hari hanya nanti. Cuman ada beberapa ganjalan di situ Pak Ustadz. Ada beberapa pendapat yang sekiranya korban itu nanti kulitnya tersebut apa bisa dijual atau ditukar dengan sesuatu untuk menutupi dari kekurangan biaya yang terutama untuk konsumsi dan para tenaga dari panitia tersebut. Nah, satu contoh misalnya begini Pak Ustadz, mohon maaf, ada dana terkumpul 15 juta, kami dapat 1 ekor sapi, otomatis secara pelaksanaannya memerlukan biaya. Lalu dengan kulit itulah kami rencanakan untuk mencari dana tersebut sebagai konsumsi tersebut. Yang ulun tanyakan apakah itu boleh Pak Ustaz? Kalau artinya itu boleh kami lakukan, kalaupun tidak artinya kulit itu akan kami bagi sesuai dengan seperti daging dan lain. Itu aja Pak Ustaz, mohon penjelasannya supaya jadi kami blok gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja, jadi pertanyaannya begini, bolehkah menjual bagian daripada hewan kurban untuk keperluan panitia, gitu ya? Iya, intinya gitu. Nah, jadi di dalam berkorban itu, kurban itu sejenis infak, artinya sesuatu yang dikeluarkan berupa harta, itu kurban. Tetapi kurban itu lebih khusus lagi, karena dia tidaklah disunahkan
melainkan di waktu tertentu. Beda dengan yang lain. Kalau sedekah itu lebih umum, kalau infak itu lebih khusus. Kenapa? Tabassamuka liwajhi ahika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau ada orang minta-minta, assalamualaikum, minta sedekah, biar senyum, dapat sudah itu sedekah. Ya. Jadi bukan seperti itu. Yang dimaksud di dalam kurban itu infak. Berarti apa yang diinfakkan? Tentu bagian yang biasa diinfakkan di dalam kurban itu adalah daging. Tentu tidak kulit, karena sebagian tempat kulit tidak dipakai. Kaki tidak dipakai, tanduk ada yang pakai tanduk tidak dipakai. Tetapi di dalam syariat kita sesuatu yang menempel di hewan kurban tersebut, bahkan bulunya tidak boleh dijual. Bahkan bulunya, apalagi pian punya kulitnya dijual. Nah ini tidak boleh. Bahkan pian niatkan itu kepala sebagai bayaran yang tukang sembelih, tidak boleh. Takutnya nanti pahalanya datang tidak punya kepala. Takutnya pahalanya datang tidak punya kulit. Nah ini mana kulitnya? Dibuang. Nah ini kan tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Caranya kan kita berkurban. Tujuannya apa? Berbahagia di hari tersebut dengan sembelihan hewan kurban untuk fuqara, untuk masakin. Dengan itu tadi tenaga yang dikeluarkan, artinya kan biar yang berkurban siapa? Misalkan si fulan, maka dia wakilkan untuk menghadiahkan. Jadi bukan sebagai bayaran, bukan sebagai bayaran. Jadi ada sedikit tulangan, ada sedikit kulit tadi buat dimasak, dihadiahkan. Karena kan daging itu untuk diinfakkan khususnya untuk fuqara masakin. Antara kurban wajib, kurban sunnah. Kalau kurban wajib berarti kebanyakan itu untuk fuqara masakin. Kalau itu kurban sunnah, maka kalau ada orang pelit, di antara 90 kilo daging dia kasih 1 kilo untuk fakir, sisanya dia ambil semua. Ini orang pelit namanya. Nah, cuman kata ulama itu minimal bagi tiga biar data fuqaranya berapa. Oh di sini sekian. Biar bagi 3 itu daging, dapat daging seluruhnya 90 kilo. 33 kilo pertama fuqara masakin. Ini kata para ulama, ini yang paling ahsan, paling baik kalau untuk urusan kurban sunnah. Maka biar bagi 3, bagian pertama fuqara masakin. Bagian kedua, nah itu kerabat, tetangga yang tadinya kaya tapi tidak mau kurban, orang mampu tapi masih tidak mau. Nah itu masih sebagai bentuk hadiah. Kalau yang boleh menjual itu adalah orang yang berhak. Siapa yang berhak? Fuqara masakin. Dia dapat bagian 1 kilo, juallah setengah kilo. Kenapa? Tidak ada beras di rumah. Jual setengah kilo, nanti masak. Ini tidak masalah kalau si fuqara. Kenapa? Itu hak dia. Tetapi kalau yang hadiah, ya pian beri, masak, pian ambil keberkahan daripada itu. Sepertiga terakhir untuk siapa? Ya untuk yang korban. Kan dia punya istri, punya anak. Ini kalau sunnah. Kalau yang wajib gimana? Ya serahkan semuanya. Maka bulu, bulu, jangankan kulit, bulu semuanya tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Kita berkurban berarti kita menyerahkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting ikhlas niatnya. Kata Nabi, orang yang mampu tapi tidak mau. Orang yang mampu tetapi tidak mau, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, jangan dekat-dekat dengan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kira-kira kita kalau boleh memilih, kata Nabi sholat di masjid sana. Kalau dia mampu tapi tidak mau korban, jangan sholat di sini. Kira-kira ini sesuatu kabar yang paling mengerikan untuk kita. Makanya dikatakan banyak orang yang mampu tetapi tidak mau, itu kurban. Banyak orang yang mau tetapi tidak mampu, beristri 2. Banyak yang mau tapi tidak mampu, nah ini istri 2. Jadi jangan dijual. Jadikan kurban tersebut ajang kita bersilaturahim, bersosial. Semampunya saling tolong menolong di sana, saling bersosial, bersilaturahim, saling tolong membantu
bantu lain sebagainya, ada yang bisa membantu makan lain sebagainya. Jadikan itu ajang untuk kita saling mempererat persaudaraan sesama muslim dengan kurban tadi. Wallahu a'lam. Kita tutup sekali lagi dengan pembacaan tahlil.